Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat Paskah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kita sangat bergembira, sangat bersyukur. Iman kita tidak salah, tidak sia-sia. Yesus bukan sekedar orang baik atau nabi, tetapi Ia adalah Tuhan. Ia sudah bangkit. Mari kita berdoa lalu menyanyi merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan bersukacita, bercerita kepada banyak orang. Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini masih hidup dan sehat. Bisa bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan, hari Paskah. Kami mau bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kami juga mau belajar firman Tuhan agar kami mengerti sungguh-sungguh dan dapat menceritakan kepada teman-teman, kepada banyak orang tentang kebangkitan Tuhan. Supaya banyak orang boleh percaya kepadamu ya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita dengar dan kita bernyanyi sama-sama, ikut bertepuk tangan, bergembira bersama teman-teman kita. Mari menyanyi bagi Tuhan. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Agar kita hidup kekal selamanya. Nah anak-anak, sesudah kita membawa pujian bagi Tuhan, pujian yang menyenangkan hati Tuhan, mari kita baca sama-sama Alkitab kita dari kitab Markus 16 ayat 1-8. Judulnya Kebangkitan Yesus. Baca ya, kalau sudah selesai dibaca, duduk yang manis dan tolong perhatikan. Ada disebut beberapa nama perempuan di situ. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka ngapain? Mereka di mana? Apa yang mereka lakukan pagi-pagi? Wow, mereka perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan. Ya, ketika Yesus disalib, beberapa perempuan juga tetap ada, gak lari. Memperhatikan proses penyaliban Tuhan Yesus dari kejauhan. Ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Dan ketika Yesus dikuburkan, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus juga pergi ke tempat Yesus dimakamkan. Nah, perempuan-perempuan ini yang pagi-pagi cepat-cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk merempah-rempahinya, memberi bunga-bunga dan wangi-wangian. Itu membuktikan atau menunjukkan mereka menghormati Yesus sebagai guru mereka.
orang yang mereka hormati, orang yang sudah menolong mereka. Tapi mereka sebetulnya bingung karena kuburan Yesus itu ditutup sama batu yang besar. Mereka bingung gimana ya, nanti siapa ya yang menggulingkan batu pintu kubur itu. Wah, kita mana kuat. Iya, tapi mereka pergi saja dulu. Ternyata apa yang terjadi? Di ayat 5 bilang, batu yang menutup pintu kubur Tuhan Yesus telah terguling. Dan ada seorang muda yang di dalam kubur itu yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Benar. Nah, apa yang kita pelajari dari Markus 16 ayat 1 sampai 8? Pertama, jangan takut. Kematian Kristus menyatakan kasih Tuhan yang sangat besar bagi kita. Dia tidak mau kita mati masuk neraka. Dia ampuni dosa kita yang percaya dan memberikan kita keselamatan. Kebangkitan Tuhan Yesus juga bukan menakutkan. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia, percuma pemberitaan kami, dan sia-sia juga, percuma juga kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, berarti Tuhan Yesus cuma manusia biasa, orang baik, nabi, guru. Tidak. Yesus lebih dari itu. Dia adalah Tuhan. Ia telah bangkit dari kematian. Sehingga iman percaya kita kepada Yesus, Tuhan, itu tidak salah, tidak sia-sia. Itu benar. Ya. Dia adalah Tuhan juru selamat kita. Satu-satunya yang bisa menebus dosa kita. Tidak ada cara atau jalan lain. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus. Lihat apa yang harus dilakukan ayat 7 dan 8. Pergi ceritakan, pergi beritakan, jangan simpan sendiri. Ceritakan kepada banyak orang. Sehingga apa? Sehingga orang dapat percaya mengenal Yesus. Sehingga dosanya diampuni dan diselamatkan. Sehingga kalau meninggal masuk sorga karena anugerah keselamatan yang hanya ada dalam Tuhan Yesus. Contoh ya, perempuan-perempuan itu. Meskipun mereka takut, ya, meskipun mereka bingung, tetapi sesudah mereka melihat kubur Yesus yang kosong, dan orang muda itu di bagian lain di dalam Matius 28 mengatakan itu malaikat yang mengatakan Yesus telah bangkit. Maka mereka menyampaikan pesan itu kepada siapa? Petrus. Kepada siapa lagi? Murid-murid Tuhan Yesus lainnya yang sedang di rumah ketakutan. Dan mereka menceritakan kepada banyak orang. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu, bagaimana sekarang? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Bagus. Kalau yang belum, ayo undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu untuk mengampuni dosamu, menyucikan segala kesalahanmu, dan terima Tuhan sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Dia akan menolong kita seumur hidup kita. Dan janji firman Tuhan, kalau kita meninggal kapanpun, dimanapun, apapun caranya, karena anugerah Tuhan Yesus, kita diberi sorga yang mulia. Yang kedua, ceritakan kepada semua orang, teman-teman, keluarga. Ada juru selamat yang tolong saya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu juga.
tolong saya selamanya. Siapa itu? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ya, Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Ceritakan kepada banyak orang, sungguh-sungguh bilang, Tuhan, pakai saya mau menjadi pemberita Injil, menceritakan kepada banyak orang tentang kasih-Mu, kuasa-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Oke anak-anak, Yesus sudah bangkit. Jadi kita harus sungguh-sungguh bersyukur karena iman kita gak salah. Percaya kita gak salah. Yesus bukan sekedar nabi atau orang baik. Dia adalah Tuhan. Ya, dia Tuhan, dia Tuhan. Betul, Yesus Tuhan. Dan yang kedua, jangan cuma diem aja. Ceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat satu-satunya. Jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni dosanya, diselamatkan, dapat anugerah, ditolong Tuhan lagi ada di dunia, dan kalau meninggal dimanapun dan kapanpun ada kepastian sorga mulia. Mau nak? Hayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Bapa kami yang kekal dan kuasanya sempurna. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan, kami boleh diselamatkan waktu kami percaya kepada-Mu. Haleluya. Kami mau menceritakan kepada banyak orang tentang kebangkitan-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang kehebatanmu. Pakai kami untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti perempuan-perempuan yang bersaksi kepada Petrus dan banyak orang. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau menceritakan kepada banyak orang. Supaya banyak orang percaya dan diselamatkan. Pada hari Paskah tahun 2026 ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan kami mau berjanji untuk bercerita kepada banyak orang tentang kebangkitan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin, dikuasai, dipakai demi kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat Paskah, Tuhan hebat, Tuhan baik, mari bergembira. Immanuel.